Agama Islam agama yang mudah. Mungkin saya pernah ceritakan kepada kalian, ada sahabat Nabi namanya Nuaiman. Siapa namanya? Nuaiman. Pernah atau tidak? Ada sebagian sahabat-sahabat mungkin pernah mendengar. Sahabat Nabi Nuaiman ini orangnya lucu. Nabi Muhammad SAW kalau sudah melihat wajahnya Nuaiman pasti tertawa. Didatangi beberapa sahabat, Rasulullah SAW melihat wajah Nuaiman, Rasulullah tersenyum. Jadi sahabat senang. Terkadang sahabat memaksa, Nuaiman datangi majlisnya Rasulullah supaya Rasulullah tersenyum. Mengatakan, ini datang dari mana? Dari Ummu Salamah. Apa yang dibawa? Marok untuk Rasulullah SAW, kuah daripada masakan Ummu Salamah, kesukaan Rasulullah. Wahai Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Kamu bawa pulang enggak? Kalau enggak saya pecahin piringnya. Agama Islam agama yang mudah. Mungkin saya pernah ceritakan kepada kalian, ada sahabat Nabi namanya Nuaiman. Siapa namanya? Nuaiman. Pernah atau tidak? Ada sebagian sahabat-sahabat mungkin pernah mendengar. Sahabat Nabi Nuaiman ini orangnya lucu. Nabi Muhammad SAW kalau sudah melihat wajahnya Nuaiman pasti tertawa. Didatangi beberapa sahabat, Rasulullah SAW melihat wajah Nuaiman, Rasulullah tersenyum. Jadi sahabat senang. Terkadang sahabat memaksa, Nuaiman datangi majlisnya Rasulullah supaya Rasulullah tersenyum. Hidup Rasulullah SAW enggak melulu khusyuk begitu, enggak. Rasulullah sering tertawa, tersenyum. Bahkan ketika Rasulullah SAW pernah suatu saat Rasulullah sedang menyendiri, keluar dari rumahnya, duduk sendirian. Datang Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di depan ada seseorang hamba sahaya Rasulullah namanya Anjashah Al-Abdul Aswad. Hamba sahaya Rasulullah, orang hitam. Kalau Rasulullah SAW lagi enggak di rumah, biasanya dia yang jagain Rasulullah. Siapa namanya? Anjashah, penjaga Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW duduk ketika itu sendiri. Abu Bakar datang, izin, Anjashah boleh atau tidak saya masuk? Kata Rasulullah, siapapun mau masuk silahkan masuk. Masuk Sayyidina Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini enggak kuat. 1 jam saja pisah dari Rasulullah, dia pasti kacau hidupnya. Datang ke Rasulullah SAW duduk. Sayyidina Abu Bakar orangnya begitu, enggak berani. Ini paham bahasa Indonesia enggak nih? Paham ya? Saya kira karena sebagian orang, saya pernah ceramah di satu tempat di Banten, di pedalaman dusun. Saya ngomong bahasa Indonesia, saya kira paham semua orang. Pas selesai kajian sekitar 1,5 jam saya ngomong, tahu-taunya nggak ada yang paham bahasa Indonesia. Rasanya pengen apa itu? Paham bahasa Indonesia, paham ya? Paham. Maka Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah Rasul, ke tempat Rasulullah SAW. Ketika itu sedang duduk, Rasulullah diam. Sayyidina Abu Bakar orangnya ini nggak berani memulai omongan, berbeda dengan sahabat yang lain. Melihat Rasulullah dia diam saja. Beliau ini di antara syimahnya, di antara apa? Syama'ilnya, di antara sifat Sayyidina Abu Bakar yang disebutkan perawi bahwa Sayyidina Abu Bakar ini kalau Rasulullah tersenyum dia tersenyum. Kalau Rasulullah nangis dia nangis. Kalau Rasulullah bahagia dia bahagia. Pokoknya yang ada di dalam otaknya Rasulullah saja. Buktinya di dalam hijrah Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ada air atau tidak? Rasulullah perjalanan beberapa hari, ada air atau tidak? Sayyidina Abu Bakar bergegas mencari air. Dapat sedikit, diberikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah minum. Lalu beliau mengatakan, "Fasyariban nabiyyu wartawaitu ana." Katanya Rasulullah yang minum, tapi yang lepas dahaga saya. Sallu ala nabi. Itu yang namanya cinta. Itu yang namanya cinta. Yang minum Rasulullah, tapi yang lepas dahaga siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar duduk diam. Rasulullah enggak ngomong, dia enggak ngomong. Al-Abdul Aswad tadi, Anjashah, hamba sahaya Rasulullah SAW, ngeliatin aja. Rasulullahnya diam, Abu Bakarnya diam. Enggak ada suara sama sekali. Sering saya juga begitu kalau sama santri-santri, murid-murid begitu. Sayanya diam, murid saya diam. Saya megang handphone, dia megang handphone. Rasulullah SAW diam, Sayyidina Abu Bakar diam. Sayyidina Umar datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kata Rasulullah SAW, masuk duduk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini orangnya gak bisa diam. Beda sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Duduk sebentar, 5 menit, Rasulullah diam, Abu Bakar diam. 10 menit, 15 menit masih diam. Lalu Sayyidina Umar memberanikan untuk membuka pembicaraan. Dia katakan, ya Rasulullah,
Iya ya Umar, saya mau tanya ya Rasulullah, mau cerita, mau curhat ya Rasulullah. Silahkan wahai Umar. Saya punya istri di rumah ya Rasulullah. Ceritanya istri, udah dikasih uang belanja masih kurang aja. Sudah dicukupi keperluannya masih saja marah-marah. Nah itu orang yang udah punya istri ya, nggak punya istri kesian deh lo. Jangan senyum-senyum ya, semuanya yang ngerasa. Sayyidina Umar bin Khattab, dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, saya punya istri di rumah ya Rasulullah. Sudah saya kasih uang masih kekurangan saja ya Rasulullah. Sudah saya cukupi keperluannya masih saja ya Rasulullah. Cerita panjang lebar tentang istrinya kepada Rasulullah SAW. Serius ini Sayyidina Umar. Rasulullah ketika mendengar Sayyidina Umar mengatakan hal yang sedemikian rupa, Rasulullah tertawa. Rasulullah tertawa. Yang tadinya Rasulullah SAW sedang bersedih, sedang sumpah, sedang boring. Rasulullah SAW tertawa. Sayyidina Abu Bakar tertawa juga. Sayyidina Abu Bakar tertawa, Rasulullah tertawa. Sayyidina Umar bingung. Saya lagi cerita sedih kok malah ketawa semua. Ya Abu Bakar, kalau kamu tertawa saya tahu karena Rasulullah tertawa. Rasulullah tidak tertawa kecuali engkau tertawa. Lalu engkau ya Rasulullah kenapa kok tertawa ya Rasul? Kata Rasulullah apa? Saya ini dari tadi menyendiri di sini gara-gara sumpek. Kenapa? Wahai Umar, sama seperti kalian. Sebabnya siapa? 2 anak kalian kata Rasulullah SAW. Faham atau tidak? Sayyidina Umar cerita panjang lebar tentang istrinya. Kata Rasulullah SAW, saya juga datang ke sini menyendiri, lari dari rumah. Karena apa? Karena ulah anak 2 kalian. Karena Rasulullah SAW memiliki istri Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Hafsah, putri Sayyidina Umar. Jadi begitu. Yang namanya suami sekelas Rasulullah SAW saja digituin, apalagi ente. Apalagi kita sekelas Rasulullah SAW saja mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Ini sebagian sahabat akhwat bilang sama saya, Habib, saya ini nggak bakalan bisa jadi hamba yang solehah. Kenapa? Saya dulu sering ikut kajian Habib, tapi setelah saya menikah, saya dikekang oleh suami saya Habib. Susah mau ngapa-ngapain. Dia sholatnya malas, ibadahnya malas, zikirnya malas. Kalau saya nggak jadi solehah, yang tanggung jawab kan suami saya Habib ya. Saya katakan kepadanya, itu kejadian benar. Iya betul ya Habib, dia bilang. Suami saya itu tidak mendidik ya Habib. Bagaimana? Saya bilang, ada seseorang yang mulia yang solehah bernama Siti Asia. Tahu Siti Asia? Tahu Siti Asia? Itu mulia dan dimuliakan Al-Quran, dimuliakan Rasulullah. Bahkan beliau termasuk wanita terbaik menurut agama Islam. Kamu tahu siapa suaminya? Fir'aun. Saya bilang suami kamu nggak Fir'aun amat. Betul atau tidak? Suami kamu nggak Fir'aun amat. Kamu masih bisa untuk menjadi orang yang seperti Siti Asia. Jadi intinya apa? Intinya di dalam kekeluargaan itu kita saling melengkapi. Pasti bakalan ada musibah, pasti bakalan ada cobaan. Nabi Muhammad SAW saja, dalam riwayat bersama Sayyidatuna Aisyah. Bersama Sayyidatuna Aisyah pernah cemburu sama Rasulullah SAW. Waktu itu Sayyidatuna Aisyah sedang belajar masak. Setelah masak Siti Aisyah, Rasulullah SAW disiapkan di hadapan Rasulullah beberapa roti gitu ya. Ada maroknya, ada kuahnya. Siti Aisyah sedang masak. Setelah masak, Sayyidatuna Aisyah sedang serius-seriusnya masak ini. Umurnya ketika itu sekitar 14 atau 15 tahun. Baru gede, lagi semangat-semangatnya membahagiakan suaminya. Karena Siti Aisyah Rasulullah wafat usianya baru 18 tahun. Sementara putri Rasulullah Siti Fatimah usianya berapa? 30 tahun. Masak Sayyidatuna Aisyah. Ketika sedang masak, ada yang mengetuk pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata jariyah, hamba sahaya, perempuan yang membawa apa? Membawa lauk, membawa kuah, yang membawa marok. Kata Rasulullah, siapa di luar? Saya hamba sahayanya Ummu Salamah. Ya Rasulullah punya istri juga namanya Ummu Salamah. Rasulullah punya istri itu memiliki kelebihan masing-masing. Ummu Salamah itu terkenal pintar masaknya. Jadi bawa lauk untuk Rasulullah SAW yang ketika itu di dalam rumahnya Siti Aisyah yang sedang belajar masak. Ini gimana caranya saya supaya apa? Membahagiakan suami saya. Lagi asik-asik masak, tiba-tiba ada makanan yang enak datang. Kira-kira Rasulullah makan yang mana?
Kira-kira Rasulullah makan yang mana? Ini kesukaan Rasulullah, favorit Rasulullah. Datang dari rumah seorang istri Rasulullah. Siti Aisyah yang sedang masak tiba-tiba datang ke tempat hamba sahaya tersebut. Mengatakan, ini datang dari mana? Dari Ummu Salamah. Apa yang dibawa? Marok untuk Rasulullah SAW, kuah daripada masakan Ummu Salamah, kesukaan Rasulullah, wahai Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Kamu bawa pulang enggak? Kalau enggak saya pecahin piringnya. Yang jadi masalah di hadapan beliau Siti Aisyah ketika itu ada Rasulullah. Kalau ngomongnya hanya berdua saja mungkin biasa, tapi cewek tuh, lihat tuh bahayanya cewek. Inna kaidakunna azim, kata Allah. Sesungguhnya tipu daya muslihat perempuan itu azim. Allah yang bilang. Sementara muslihatnya syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala, dhaif, lemah. Di dalam Al-Qur'an kalian baca, betul Beb? Setan Allah Subhanahu wa taala sifatkan tipu muslihatnya itu sangatlah lemah, tipu dayanya. Tapi kalau perempuan, inna kaidakunna azim, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwa perempuan itu begini dan begitu, enggak. Memang udah bawaannya begitu. Begitu. Makanya orang yang paling sabar dengan istrinya pahalanya paling besar. Orang yang paling bukan curhat ini ya. Orang yang paling sabar dengan istrinya pahalanya besar di sisi Allah. Bahkan ada seorang wali di negeri Hadramaut ditanya, kenapa kamu bisa soleh seperti ini? Kamu mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena sabarnya dia sama istrinya. Setiap hari diomelin sama bininya, setiap hari diomelin sama istrinya. Maka Siti Aisyah mengatakan, kamu bawa pulang atau tidak? Kalau tidak saya pecahkan di sini juga. Bingung ini, hamba sahaya pulang diomelin istri Rasul, nggak pulang diomelin istri Rasul. Nggak enak kan jadi begitu. Kalau dia pulang diomelin Ummu Salamah, nggak pulang diomelin Siti Aisyah. Akhirnya galau dia, diam aja di situ. Rasulullah ngeliatin, ini mau ngapain ini Aisyah ini. Ternyata benar, diambil sama Siti Aisyah dan dilempar makanan tersebut di hadapan Rasulullah. Maka takut itu hamba sahaya dan dia pun pulang. Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, nggak lauk di sini, nggak lauk dari situ. Maksudnya apa? Nggak ada lauk. Sekarang makan siang nggak ada lauk. Ini enggak, itu enggak, kata Rasulullah. Kata Siti Aisyah. Siti Aisyah pergi. Lalu Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita akan arti cinta. Sahabat saya bertanya, apa arti cinta? Ketika Rasulullah SAW mengambil sisa-sisa makanan tersebut dan tertawa, lalu mengatakan, gharat ummukum, gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu, pergi jangan mendekat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal yang seperti itu ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah Siti Aisyah, ini kenapa cerita suami istri terus ya? Padahal saya mau cerita tentang hamba yang soleh tadi, tapi nggak apa-apa lah. Siti Aisyah pernah suatu saat ada masalah sama Rasulullah. Terus dia bilang, ya Rasulullah, kamu yang bersalah. Kata Rasulullah SAW, kita selesaikan masalahnya, wahai Aisyah, dengan baik-baik. Bagaimana jalan keluarnya? Kata Siti Aisyah, panggil salah seorang di antara sahabatmu yang menjadi hakim, menengahi antara kita berdua. Kata Rasulullah, oke, saya panggil Umar. Enggak, Umar terlalu keras, kata Siti Aisyah. Beliau yang menentukan. Rasulullah begitu cinta kepada istrinya Siti Aisyah. Sampai-sampai Rasulullah tahu. Di dalam Bukhari Rasulullah SAW mengatakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, aku tahu kapan kamu marah, kapan kamu tidak marah. Kapan ya Rasulullah? Kata Siti Aisyah, kata Rasulullah, ketika kamu bersumpah, wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim, berarti kamu tidak sedang mau menyebut namaku, kamu berarti lagi marah. Tapi kalau lagi kamu berbahagia denganku dan senang kepadaku, kamu akan mengatakan, wa Rabbi Muhammad, demi Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar, kata Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, enggak mau. Sayyidina Umar terlalu tegas. Kita panggil Uthman. Uthman nanti lebih membela kamu ya Rasulullah. Dia orangnya maluan, pemalu. Kata Rasulullah, kalau begitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau itu sih pasti menang Rasulullah, sepupunya Rasulullah, mantunya Rasulullah. Terus siapa yang kamu mau? Abu Bakar? Abu Bakar sepertinya lebih cocok ya Rasulullah. Kata Siti Aisyah, Abu Bakar sepertinya lebih cocok, bapaknya. Akhirnya kata Rasulullah, oke, kita panggil Sayyidina Abu Bakar. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar. Bingung Sayyidina Abu Bakar.
Sayyidina Abu Bakar sudah tahu ini. Ini pasti kerja ulah Siti Aisyah ini. Kenapa saya dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Datang Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ada apa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Saya sedang ada masalah dengan Siti Aisyah, dengan Aisyah. Saya ingin diselesaikan dengan baik-baik. Kamu menjadi penengah. Kamu bukan sahabat saya, bukan murid saya, dan kamu bukan sebagai ayah daripada Aisyah, tapi kamu sebagai hakim yang bijak yang memisah, yang menyelesaikan masalah kami berdua." Oke, kata Sayyidina Abu Bakar. Duduk Sayyidina Abu Bakar. Ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayo Abu Bakar mulai." Sayyidina Abu Bakar mulai. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Saya mau tahu asal usul masalahnya ini dari mana." Belum sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Sayyidatuna Aisyah sudah mengatakan, "Yang salah dia bukan saya." Sayyidatuna Aisyah enggak mau menyebut nama Rasulullah. "Yang salah dia," kata Sayyidatuna Aisyah. Marah Sayyidina Abu Bakar, berdiri mau dipukul Sayyidatuna Aisyah. "Kurang ajar kamu sama Rasulullah." Ketika mau dipukul Siti Aisyah, apa yang beliau lakukan? Beliau kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berlindung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Sayyidina Abu Bakar yang mau memukul Siti Aisyah dan mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kalau mau main kekerasan bukan di sini tempatnya. Dia adalah istri saya." Keren enggak Rasulullah? Maka Sayyidina Abu Bakar malu dan keluar dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam.